Cara membangun energi magnetik vibrasi untuk kelimpahan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa sudah melakukan segalanya, namun hasilnya tetap stagnan. Ia bekerja keras, namun rejeki bergerak lambat. Ia mencoba berbagai cara, namun jalannya berat. Lalu ia melihat orang lain yang tampak lebih ringan menjalani hidup, seolah kelimpahan selalu mengalir ke mereka. Padahal kemampuan mereka tidak selalu lebih tinggi. Yang berbeda adalah getaran energi yang mereka bawa, vibrasi batin yang mempengaruhi seluruh aliran hidup. Dan inilah wilayah yang jarang dipahami. Energi magnetik bukan hal mistis. Ia adalah fenomena psikologis dan spiritual yang nyata. Ketika seseorang mampu menata vibrasinya, maka hidup merespons dengan cara yang berbeda, lebih lembut, lebih terarah, lebih memberi ruang untuk tumbuh. Untuk memahami cara kerja kelimpahan seseorang, seseorang harus memahami bahwa hidup tidak diatur oleh tenaga kasar. Hidup bergerak mengikuti frekuensi batin. Jika frekuensinya rendah, maka realitas menjadi padat dan berat. Jika frekuensinya naik, maka realitas terasa lebih ringan. Proses ini tidak terlihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan dalam setiap aspek kehidupan. Energi magnetik adalah kemampuan seseorang menarik peluang tanpa mencarinya secara agresif. Ia datang dari kestabilan diri, dari kejernihan hati, dari identitas yang selaras dengan kelimpahan. Dan siapapun dapat membangunnya dengan sengaja jika memahami fondasinya. 1. Menenangkan ritme batin agar frekuensi tidak terseret kekacauan. Energi magnetik hanya bisa tumbuh pada batin yang ritmis. Artinya, batin harus memiliki pola yang teratur dan tidak mudah terseret oleh kekacauan luar. Ketika seseorang hidup dengan ritme batin yang berantakan, maka pikirannya menjadi reaktif. Setiap peristiwa kecil dapat mengguncang emosi, dan setiap guncangan mengubah frekuensi. Frekuensi yang tidak stabil membuat sinyal batin tidak dapat terbaca oleh alam, sehingga energi kelimpahan sulit masuk. Untuk menenangkan ritme batin, seseorang perlu menyadari cara pikirannya bergerak. Setiap kali pikiran berlari terlalu cepat, ia memperlambatnya. Setiap kali kecemasan muncul, ia hadir dan mengamati tanpa terlibat. Pendekatan ini membuat pikiran tidak lagi menjadi penguasa, namun kembali menjadi alat. Ritme batin yang tenang tidak lahir dari meditasi panjang saja. Ia muncul dari kesadaran sehari-hari, dari kemampuan seseorang menolak terjebak dalam dramanya sendiri. Di dunia luar, orang yang ritme batinnya tenang terlihat lebih solid. Mereka tidak mudah goyah oleh tekanan. Mereka tidak terpancing untuk bereaksi cepat. Mereka memberi kesan kuat tanpa harus berbicara keras. Dan inilah salah satu bentuk vibrasi tertinggi, karena alam merespon stabilitas. Semakin stabil ritme batin, semakin kuat energi magnetiknya. Hal ini membuka pintu peluang baru yang sebelumnya terhalang oleh kecemasan dan pikiran yang berisik. Ketika ritme batin mulai stabil, seseorang akan merasakan ruang dalam dirinya meluas. Ruang ini penting karena energi baru membutuhkan tempat untuk masuk. Jika seluruh ruang mental terisi oleh kekhawatiran, maka tidak ada celah bagi inspirasi. Namun ketika ruang batin lapang, maka ide mengalir lebih mudah. Intuisi menjadi lebih tajam, dan kelimpahan menemukan jalurnya dengan lebih alami. 2. Membangun identitas batin yang selaras dengan energi kelimpahan. Kelimpahan tidak bisa masuk pada seseorang yang secara tidak sadar menolak dirinya sendiri. Banyak orang ingin hidup makmur, namun identitas batinnya memandang diri sebagai beban. Mereka merasa tidak layak. Mereka merasa tidak cukup mampu. Mereka menyimpan keyakinan lama yang mengunci perjalanan mereka.
Dan identitas seperti ini menciptakan vibrasi rendah yang memblokir aliran rejeki. Untuk membangun energi magnetik, seseorang harus membangun ulang identitas batin. Ia harus melihat dirinya sebagai pribadi yang layak menerima hal baik. Identitas ini bukan kesombongan. Identitas ini adalah bentuk penerimaan terhadap potensi diri. Seseorang yang memahami nilai dirinya akan bersikap lebih tegas namun tetap lembut. Ia tidak mengemis validasi. Ia tidak berjalan dengan rasa bersalah. Ia hidup dengan intensitas yang mantap, dan intensitas ini menciptakan vibrasi kelimpahan. Identitas batin yang selaras dengan kelimpahan mempengaruhi cara seseorang berbicara. Nada suaranya stabil, pilihan katanya matang, tindakannya konsisten. Orang lain menangkap sinyal bahwa ia adalah pribadi yang siap. Alam pun menangkap sinyal yang sama. Karena identitas batin bukan sekedar konsep mental, ia mengalir ke seluruh pola tubuh, ke cara seseorang bergerak, ke cara seseorang menata dunia, dan seluruh pola itu membentuk medan energi. Ketika identitas batin berubah, seseorang akan melihat perubahan dalam hidupnya. Ia lebih mudah mengatakan tidak pada hal yang menguras energi. Ia lebih berani mengambil keputusan yang penting. Ia lebih cepat menarik peluang yang selaras. Karena vibrasi kelimpahan bukan dari keinginan untuk kaya. Ia datang dari identitas batin yang matang dan berdaulat. 4. Menata arah perhatian agar tidak tenggelam dalam kekurangan. Perhatian adalah kompas energi. Apa yang seseorang perhatikan akan berkembang dalam realitasnya. Jika ia memberi perhatian pada kekurangan, maka hidupnya dilingkupi rasa tidak cukup. Jika ia memberi perhatian pada peluang, maka hidupnya bergerak ke arah pertumbuhan. Ini bukan sekedar konsep motivasi, ini adalah hukum psikologis yang mempengaruhi vibrasi batin secara langsung. Banyak orang gagal membangun energi magnetik karena perhatian mereka terlalu sering terseret ke area keluhan. Mereka khawatir tentang masa depan. Mereka membesar-besarkan masalah kecil. Mereka sibuk membandingkan diri. Dan seluruh pola perhatian itu menciptakan vibrasi rendah yang menolak kelimpahan. Semakin lama perhatian diarahkan ke kekurangan, semakin dalam seseorang terjebak dalam realitas sempit. Untuk menata vibrasi, seseorang perlu mengarahkan perhatian secara sengaja. Artinya, ia memilih fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Ia melihat peluang kecil dan mengembangkannya. Ia merayakan kemajuan sekecil apapun. Ia memberi perhatian pada hal yang menumbuhkan. Pendekatan ini membuka ruang mental yang luas. Ruang ini memberi energi yang mendukung pertumbuhan. Ketika arah perhatian berubah, maka realitas ikut berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah, namun karena batin menjadi lebih jernih melihat jalannya. Dan ketika batin jernih, sinyal vibrasinya kuat. Alam merespons dengan mengirimkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, peristiwa yang tepat. Energi magnetik bekerja ketika perhatian seseorang diarahkan pada hal yang memperluas hidupnya. 5. Menstabilkan frekuensi mental melalui intentional thinking. Energi magnetik tidak pernah lahir dari pikiran yang acak. Ia lahir dari pikiran yang terarah. Intentional thinking adalah kemampuan untuk menjaga arah mental pada satu jalur yang jelas tanpa terpecah oleh arus distraksi yang datang dari luar maupun dari dalam. Banyak orang menginginkan kelimpahan, namun setiap beberapa menit pikiran mereka terlempar ke wilayah yang merusak frekuensi. Ketakutan muncul tanpa alasan. Keraguan merayap di sela-sela keyakinan. Perasaan tidak layak muncul dari memori lama. Dan setiap guncangan kecil itu melemahkan frekuensi mental yang seharusnya stabil. Pikiran yang tidak diarahkan seperti kompas yang jarumnya berputar terus. Tidak ada titik tujuan, tidak ada arah yang teguh. Dan ketika tidak ada arah, energi sulit berkumpul. Vibrasi menjadi pecah. Kelimpahan membutuhkan jalur yang jernih untuk masuk. Jika jalurnya penuh gangguan, arusnya terhambat. Maka, kamu harus menciptakan pikiran yang konsisten dengan arah hidupmu.
Jika kamu ingin rezeki mengalir, maka pola pikir yang kamu ulang setiap hari harus selaras dengan keadaan menerima. Kamu tidak boleh menyalahkan gambaran mental tentang kehilangan, ketidakcukupan, atau rasa tertinggal. Karena setiap gambaran mental membawa getaran tertentu dan getaran itu menciptakan realitas yang kamu alami. Latihan intentional thinking dimulai dari keberanian memilih satu narasi batin lalu bertahan di sana. Kamu memegang gambar mental dengan stabil. Kamu mengabaikan impuls yang ingin menarikmu kembali pada ketakutan lama. Kamu menetapkan ritme mental yang lebih pelan agar pikiran tidak bergerak tanpa kendali. Proses ini menciptakan stabilitas di sistem saraf, dan stabilitas ini mengubah seluruh energi tubuh. Nafas menjadi lebih teratur, otot menjadi lebih tenang, getaran tubuh menjadi lebih padat. Orang lain merasakannya sebagai ketegasan yang tidak perlu kamu ucapkan. Ketika pikiran stabil, tubuh mengikuti. Dan ketika tubuh selaras dengan pikiran, energi menjadi jauh lebih kuat. Auramu terasa lebih solid, tatapanmu lebih terfokus, kehadiranmu lebih berpengaruh. Pada tahap ini, semesta tidak hanya mendengar permintaanmu, semesta membaca frekuensimu. Intentional thinking bukan afirmasi kosong. Ini bukan sekadar kata-kata manis yang diulang. Ini adalah disiplin mental yang membangun karakter. Pikiran yang terarah membuka jalur energi. Jalur energi membuka kesempatan. Dan kesempatan membuka pintu kelimpahan yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata yang diselimuti keraguan. Ketika kamu mampu menstabilkan frekuensi mentalmu setiap hari meski dalam tekanan, maka energi magnetikmu menjadi tegas. Kamu tidak lagi mencari kelimpahan dengan panik. Kamu menariknya melalui ketenangan yang mendalam. Kamu tidak lagi mengejar rezeki. Kamu menyelaraskan diri dengan arusnya. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari intentional thinking. 6. Mengaktifkan rasa layak secara emosional. Vibrasi tertinggi bukan berasal dari kata-kata, tetapi dari perasaan. Perasaan layak adalah inti dari energi magnetik. Banyak orang bekerja keras siang malam, tetapi jauh di dalam hatinya, mereka tidak merasa pantas menerima uang besar atau hidup yang lebih nyaman. Perasaan ini menciptakan konflik energi. Untuk membangun perasaan layak, kamu harus berdamai dengan masa lalu. Sadari bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kegagalan lama, penghasilan saat ini, atau pandangan orang lain. Kelimpahan adalah hak setiap manusia yang siap menanggung tanggung jawabnya. Ketika kamu benar-benar merasakan bahwa hidup baik adalah hal yang natural, bukan sesuatu yang harus dikejar sampai hancur, vibrasimu berubah. Energi menjadi lebih ringan sekaligus kuat, dan kelimpahan mulai bergerak mendekat. 6. Menata ruang hidup agar mendukung vibrasi. Energi tidak hanya berada di dalam, ia juga dipengaruhi oleh ruang di sekitarmu. Ruangan yang berantakan menciptakan vibrasi stagnan. Barang-barang tidak terpakai menyimpan frekuensi lama yang menghambat aliran energi baru. Jika kamu ingin membangun magnet kelimpahan, kamu harus mulai dari lingkunganmu. Ruang fisik yang tertata memberi pesan ke sistem saraf bahwa kamu siap menata hidupmu ke tingkat berikutnya. Semesta membaca kesiapan itu sebagai sinyal. Upaya kecil seperti menata ruangan sebenarnya adalah deklarasi non-verbal bahwa kamu siap menerima lebih. 8. Meningkatkan vibrasi lewat aksi nyata yang konsisten. Energi magnetik tidak akan stabil tanpa tindakan yang mendukungnya. Getaran adalah kombinasi dari pikiran, emosi, dan tindakan. Banyak orang hanya fokus pada afirmasi, tetapi hidupnya tidak bergerak maju karena tindakannya lemah. Kelimpahan tidak datang pada orang yang hanya berharap. Ia datang pada orang yang getaran batinnya dan tindakannya berada pada frekuensi yang sama. Dan ketika tindakan kamu solid, energi magnetikmu menjadi sangat kuat. Peluang datang mendekat, bukan kamu yang mengejarnya. Membangun energi magnetik untuk kelimpahan bukan hal mistis. Ini adalah proses psikologis, spiritual, dan praktis yang berjalan bersamaan. Dimulai dari ketenangan batin, kejernihan pikiran, rasa layak, ruang yang tertata, dan aksi nyata.
Ketika 5 unsur ini seimbang, kamu memancarkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima apa yang sesuai dengan getaranmu. Semesta tidak pernah menolak, ia hanya menunggu kamu berada di frekuensi yang tepat. Dan ketika vibrasimu naik, hidupmu akan mengikuti. Kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar, ia adalah sesuatu yang kamu tarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.